warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hidayah, mahasiswi Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, tingkat 2 semester 4. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar informasi kanker payudara, yaitu ada faktor risiko, tanda gejala, cara pencegahan cerdik, dan teknik sadari. Sasaran target saya yaitu bernama Rahmania, usianya 18 tahun. Di sini saya akan mulai menjelaskan kepada rekan saya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hidayah, mahasiswi Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, tingkat 2 semester 4. Pada kesempatan kali ini di sini saya bersama Mbak Nur Rahmania. Jadi kami di sini akan membahas mengenai kanker payudara. Sebelumnya, apakah Mbak Rahma bersedia saya memberikan materi mengenai tanda gejala, faktor resiko, dan teknik sadari? Boleh? Faktor resiko terkenanya kanker payudara ini yang pertama ada faktor usia, terus itu yang kedua faktor jenis kelamin, jadi lebih rentan terkena itu pada perempuan daripada pria. Lalu yang ketiga, jika pada wanita ini menstruasi di usia 13 tahun ke bawah. Sebelumnya Mbak Rama ini dulunya menstruasi usia berapa ya? 14 tahun. Berarti itu sesuai pada normalnya wanita menstruasi itu dari usia 13 sampai ke 15 tahun. Nah, yang keempat itu ada wanita yang tidak menikah dan wanita yang sudah menikah tapi tidak memiliki anak, dan wanita yang sudah menikah memiliki anak tetapi tidak menyusui. Selanjutnya itu ada juga faktor lainnya, yaitu faktor keturunan atau riwayat sebelumnya dari keluarga. Selanjutnya, untuk tanda dan gejala pada kanker payudara ini, jika Mbak Rama merasa ada benjolan pada daerah payudara, bertahan selama 8 sampai 10 hari. Jadi benjolannya itu menetap mulai dari 8 sampai 10 hari. Ya, dia tidak kunjung kempes maupun dianya sudah berpindah-pindah tempat. Lalu jika benjolan itu terdapat dekat pada puting, maka putingnya itu agak termasuk ke dalam, karena benjolannya itu kan semakin lama semakin membesar. Nah, lalu yang kedua itu jika Mbak Rama merasa pada payudara ini terasa sakit ataupun nyeri. Lalu pada puting ini tiba-tiba ada keluar cairan berwarna putih, coklat ataupun kuning. Selanjutnya pada payudara ini ada perubahan bentuk, tampilan atau ukuran. Nah, pada payudara dan pada puting itu ada perubahan tampilan, entah dia semakin membesar atau karena ada pembengkakan itu. Selanjutnya itu pada puting dan pada daerah payudara dekat sini nih, itu tuh ada terlihat pembuluh darah. Jadi seperti ada yang menonjol, tidak rata gitu teksturnya, dan kadang juga kulitnya itu keras seperti kulit jeruk. Untuk cara pencegahannya di sini ada yang namanya cerdik. Jadi C itu adalah cek kesehatan rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rutin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I adalah istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Nah, lalu untuk ke tahap berikutnya itu ada sadari yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Ada 6 langkah. Saya akan menjelaskan 6 langkah dahulu, lalu Mbak Rahma yang akan menerapkannya ya.
Untuk langkah yang pertama yaitu ketika Mbak Rama mau pergi mandi, terus itu berkaca dahulu sambil angkat kedua tangannya. Lalu ada 3 penilaian yang dilakukan. Yang pertama, apakah payudaranya simetris. Lalu yang kedua, apakah ada kemerahan di sekitar payudara, dan apakah payudara ada yang bengkak. Nah, lalu untuk langkah yang kedua, Mbak Rahma sama juga berdiri di depan kaca, tetapi tangannya di pinggang, melakukan 3 penilaian juga. Yang pertama itu ada simetris, lalu ada kemerahan, apakah ada benjolan. Lalu untuk langkah yang ketiga, itu Mbak Rahma mulai dari satu sisi dulu, lalu menggunakan pangkal kelingking sambil diurut ke arah puting. Nah, ini diurutnya memutar dari pangkal gini ke arah puting dari bawah. Terus itu selanjutnya lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Nah, lalu untuk langkah yang keempat itu ada gerakan memutar. Nah, gerakan memutar ini jadi sambil dipencet, ditekan-tekan. Ini apakah ada benjolan, terasa benjolan. Terus itu apakah ada rasa nyerinya. Lalu lakukan juga sebaliknya. Lalu untuk langkah yang kelima, menggunakan ke 10 jari ini diarahkan ke pegang payudaranya, lalu sambil ditekan ke arah puting. Nah, apakah puting ini mengeluarkan cairan atau tidak? Lakukan juga hal yang sama pada payudara yang sebelahnya. Untuk langkah yang ke-6, Mbak Rahma berbaring, terus itu sambil diangkat tangannya, kedua tangannya, lalu salah satu tangannya itu sambil dilakukan gerakan memijat secara memutar ke arah puting. Bagaimana Mbak Rama? Apakah Mbak Rama mengerti? Ya, mengerti. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi dari Mbaknya ya. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Pertama yaitu angkat kedua tangan. Lakukan 3 penilaian, apakah payudara terlihat simetris, bengkak, dan kemerahan. Pertama yaitu angkat kedua tangan. Lakukan 3 penilaian, apakah payudara terlihat simetris, bengkak, dan kemerahan. Langkah yang kedua, letakkan tangan di pinggang. Lakukan 3 penilaian, apakah payudara terlihat simetris, bengkak, dan kemerahan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pemijatan dari pangkal payudara hingga ke arah puting menggunakan sisi kelingking dengan cara memijat seperti ini. Lakukan sama seperti payudara yang sebelahnya. Langkah yang keempat yaitu melakukan penekanan dengan menggunakan telapak tangan dengan cara seperti ini. Dan rasakan apakah payudara Anda terasa nyeri dan apakah terdapat benjolan. Lakukan hal yang sama pada payudara Anda sebelahnya. Yang kelima yaitu melakukan penekanan dengan menggunakan kedua telapak tangan dengan cara memijat dari pangkal payudara hingga ke arah puting dan lihat apakah puting mengeluarkan cairan atau tidak. Lakukan hal yang sama pada payudara Anda sebelahnya. Langkah yang keenam adalah langkah yang terakhir, yaitu dengan cara berbaring. Setelah itu, angkat kedua tangan. Lakukan pemijatan dengan cara memutar dan rasakan apakah payudara terasa nyeri dan terdapat benjolan. Lakukan hal yang sama di payudara Anda sebelahnya. Jadi Mbak Rama, untuk sejauh ini itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kanker payudara. Apakah Mbak Rama sudah mengerti dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya terima kasih banyak atas semua yang sudah diberi informasi yang sudah diberikan.
tentang cara pencegahan gejala dan faktor tentang kanker payudara ini. Sejauh ini saya sudah sangat mengerti semua informasi yang Mbak berikan kepada saya. Nah, baiklah Mbak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.